Selesai mengantarkan anggota keluarga kerajaan Ryugu pulang dengan selamat sampai ke Fishman Island, Monkey D. Garp terlihat begitu terburu-buru pulang ke permukaan setelah mendengar beberapa berita buruk yang terjadi di atas sana. Berdasarkan informasi yang dia dapat, terjadi sebuah insiden berdarah di Marijoa beberapa waktu setelah sidang Lively berakhir terkait perwakilan dari kerajaan Alabasta dan Sabo. Kabar buruk lainnya datang dari negeri Wano, di mana Yonko Big Mom yang digadang-gadang akan bentrok dengan Yonko Kaido tanpa disangka-sangka ternyata justru malah sepakat untuk membentuk sebuah aliansi. Kedua berita buruk tersebut semuanya terkait dengan keluarga Monkey D. Garp. Insiden yang terjadi di Marijoa yang konon juga melibatkan orang nomor 2 dalam pasukan revolusi, Sabo, secara tidak langsung juga memiliki potensi untuk memancing kemunculan pemimpin tertinggi pasukan revolusi, Monkey the Dragon, anaknya Monkey D. Garp, yang pada saat mendengar kabar buruk tentang Sabo langsung memutuskan untuk bergerak sendiri memastikan kebenaran tentang berita tersebut. Sementara di negeri Wano, aliansi Big Mom dan Kaido menebar ancaman yang sangat serius terhadap cucu kesayangan Garp, Monkey D. Luffy. Jadi, kira-kira kemana Garp akan langsung pergi begitu sampai di permukaan? Apakah dia akan langsung bergegas pergi ke Marijoa karena tahu pasti akan terjadi pertempuran besar di sana jika Monkey the Dragon beneran akan terjun langsung ke tanah sucinya para Celestial Dragon tersebut? Ataukah dia akan langsung berlayar menuju ke negeri Wano karena di sana cucu kesayangannya, Monkey D. Luffy, sedang dalam bahaya besar karena menjadi target incaran dua orang Yonko sekaligus? Yang jelas, Monkey D. Garp tidak akan menghiraukan instruksi dari Fleet Admiral terkait kemana dia harus bergerak. Garp pasti akan bodo amat dengan instruksinya Akainu. Nah, menurut pendapat saya pribadi, Garp kemungkinan besar akan langsung bergerak menuju ke negeri Wano. Bukan karena dia bodo amat dengan nasib para Tenryubito di Marijoa yang mungkin akan diazab oleh kedatangan Monkey D. Dragon, atau karena dia takut cucu kesayangannya dikoplok oleh dua orang Yonko sekaligus, tetapi lebih karena dia sadar akan betapa berbahayanya aliansi Kaido dengan Big Mom bagi dunia. Pada manga One Piece chapter 957, ketika kapal Garp sedang bergegas kembali ke permukaan, pada saat yang bersamaan di markas besar Marineford, Sengoku sedang bercerita panjang lebar tentang sejarah bajak laut Rocks hingga pertempurannya melawan Roger dan Garp di Pulau God Valley. Dikala itu, Garp mengomentari pembentukan aliansinya Big Mom dengan Kaido sebagai perubahan kondisi dari bad to worse, dari buruk menjadi lebih buruk lagi. Komentarnya Garp ini tentu saja beralasan. Kekuatan Kaido dan Big Mom saat ini tentu sudah jauh lebih mengerikan dibandingkan 38 tahun yang lalu ketika mereka masih berseragam bajak laut Rocks. Garp yang pernah bentrok dengan keduanya jelas tahu betul tentang hal itu. Perubahan kondisi bad to worse yang diucapkan oleh Garp ini menandakan kalau aliansi Kaido dengan Big Mom saat ini mungkin lebih mengerikan dibandingkan dengan kekuatan bajak laut Rocks yang dulu pernah dia dan Roger hancurkan. Atas dasar pertimbangan inilah, saya pikir Garp mungkin akan langsung bergegas pergi ke negeri Wano begitu sudah sampai di permukaan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang jauh lebih buruk lagi. Yang jadi pertanyaan sekarang, peran macam apa yang akan Garp emban ketika dirinya sudah sampai di negerinya para samurai tersebut? Apakah dia akan mengoplok salah satu dari dua Yonko yang ada di sana? Mungkinkah Big Mom akan menjadi target koploknya Garp karena dia adalah bajak laut yang satu generasi dengannya? Atau justru ada tindakan heroik lain yang mungkin akan Garp lakukan yang sampai saat ini masih belum terpikirkan oleh orang awam seperti kita? Namun yang pasti, biasanya loh ya, dalam cerita anime manga, orang tua yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si karakter utama pada akhirnya akan tewas di tangan musuh. Tewasnya si orang tua tersebut kemudian akan menjadi salah satu pemicu terbangunnya kekuatan yang sangat luar biasa di dalam diri si tokoh utama yang kemudian akan dia gunakan untuk menghabisi si antagonis utama. Nah, mungkinkah konsep mainstream semacam ini juga akan Eiichiro Oda aplikasikan ke dalam cerita One Piece? Saya rasa tidak ada yang tidak mungkin. Tapi izinkan saya untuk menjabarkan opini pribadi saya yang rasanya sudah begitu membludak di kepala saya, namun tertahan batuk pilek yang membuat suara saya tak semerdu biasanya. Jadi begini loh, Garp memutuskan untuk pergi ke Wano guna menghentikan ancaman yang mungkin akan lebih mengerikan dibandingkan dengan Rocks yang dulu pernah dia hadapi. Sehingga ikut campurnya Garp dalam bentrokan melawan Kaido dan Big Mom jelas tidak akan bisa terhindarkan lagi. Tapi, jika Garp ikut membantu Luffy dalam pertarungan yang adil melawan Kaido atau Big Mom, kok rasa-rasanya itu bukan Eiichiro Oda banget ya?
Seingat saya, Eiichiro Oda tidak pernah sekalipun menggantikan posisi Luffy untuk mengoplok si antagonis utama dalam sebuah arc, sekuat apapun musuhnya itu. Bahkan Crocodile yang 2 kali hampir membunuh Luffy pun tetap pada akhirnya Luffy lah yang mengalahkannya dengan kedua tangannya sendiri. Begitu juga dengan yang terjadi kepada Enel, Rob Lucci, hingga Doflamingo. Jadi karena antagonis utama di arc Wano ini menurut saya adalah Kaido dan Big Mom, maka kedua Yonko tersebut bisa dipastikan akan kalah akibat koplokannya Luffy, bukan koplokan manusia lain. Meskipun mengalahkan 2 orang Yonko sekaligus terdengar mustahil, tetapi yang sudah-sudah polanya selalu berulang seperti itu adanya. Luffy selalu berhasil mengoverpower kemustahilan. Jadi saya pikir kedatangan Garp ke Wano bukan untuk ikut-ikutan membantu Luffy mengoplok Kaido dan Big Mom secara langsung. Tetapi ada hal lain yang mungkin akan dia lakukan yang akan menambah lagi daftar cerita kepahlawanan seorang Monkey D. Garp. Mungkin nanti, begitu dia mendarat di Wano, Garp mendapati pulau Onigashima yang diterbangkan oleh Kaido sudah mulai gonjang-ganjing pertanda akan segera mendarat. Kondisi tersebut diperparah dengan posisi penduduk Flower Capital yang tidak dalam kondisi siap siaga untuk menghindari datangnya rumbling. Demi meminimalisir seminimal mungkin adanya korban jiwa akibat kejatuhan Pulau Onigashima, Garp mungkin akan menahan dan memikul seluruh daratan Pulau Onigashima di atas pundaknya dan menyerahkan sepenuhnya urusan melawan Kaido dan Big Mom kepada Luffy dan para bajak laut generasinya. Tapi, jika hanya itu yang terjadi, kesannya masih terlalu biasa untuk peran spesial seorang legenda semacam Garp. Salah satu julukan Garp adalah Garp the Fist. Tapi sampai sejauh ini belum pernah sekalipun diperlihatkan sehoror apa sebenarnya kekuatan tinju seorang Monkey D. Garp sehingga dia bisa menyandang julukan semacam itu. Maka dari itu, saya rasa momen melawan 2 orang Yonko di Wano inilah yang akan menjadi momen yang paling pas untuk Eiichiro Oda memperlihatkan kekuatan pukulan dari seorang Garp the Fist. Mungkin Garp tidak akan menunggu sampai Pulau Onigashima tepat melayang di atas Flower Capital. Garp akan menghadangnya lebih dulu di atas tebing di bibir pantai. Melihat Pulau Onigashima yang terbang lurus menuju daratan Wano, mungkin yang akan Garp lakukan bukanlah melompat dan menahan pulau tersebut di pundaknya, melainkan meninju pulau tersebut sampai hancur berkeping-keping sebelum sempat menyentuh bibir pantai. Jika dalam One Piece movie Stampede, Jakul Mihawk bisa menyapu bersih seperti debu meteor yang ditarik oleh Fujitora, saya rasa meninju Onigashima hingga hancur berkeping-keping juga bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan oleh seorang Monkey D. Garp. Tidak ragu untuk melakukan hal-hal brutal semacam itu tanpa mempedulikan nasib para bajak laut dan samurai yang sedang bertarung di atas Pulau Onigashima, tanpa peduli ada barang-barang berharga macam apapun di pulau tersebut yang mungkin saja akan ikut hancur akibat pukulannya, saya rasa adalah sangat Garp sekali. Bayangan saya, begitu pukulan pertama Garp dilayangkan untuk meninju Pulau Onigashima, pulau tersebut akan hancur menjadi berkeping-keping. Oleh karena Pulau Onigashima sudah diremukkan oleh pukulan jarak jauhnya Garp, maka efek penerbangannya Kaido mulai memudar atas kepingan-kepingan batu yang hancur dari pulau tersebut. Pergerakan Pulau Onigashima yang sudah hancur berkeping-keping tidak lagi lurus menuju ke Flower Capital, tapi sedikit demi sedikit akan rontok jatuh ke laut. Sementara itu, para samurai dan bajak laut yang sedang bertarung di atas pulau, yang bisa terbang akan terbang, yang tidak bisa terbang akan melompat dari satu kepingan batu ke kepingan batu yang lain sambil terus bertarung. Sementara para kroco dari kedua belah pihak, satu persatu akan jatuh ke laut, seperti hujan kecebong. Karena jatuhnya ke laut, maka meskipun Pulau Onigashima dihancur leburkan oleh tinjunya Garp, tetapi jumlah korban jiwa masih tetap bisa terminimalisir. Garp baru akan bertarung melawan seseorang setelah pertempuran Luffy versus Kaido dan Big Mom selesai, untuk mencegah akan adanya manusia-manusia licik yang mau mengais rejeki dari sisa-sisa pertempuran di Onigashima, dan untuk memberi waktu kepada Luffy agar bisa memulihkan energinya lagi sebelum dia bisa bertarung kembali. Dan terkait apakah Garp nanti akan mati atau tidak, saya masih berpegang teguh dengan pernyataan Eiichiro Oda yang menyebutkan kalau tidak akan ada lagi orang terdekat Luffy yang mati setelah perang besar Marineford. Jadi menurut saya, Garp tidak akan tewas di Wano. So, piye menurut Mucah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.